Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Malam hari ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, berkat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih buat tuntunan dan pimpinan-Mu dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tertulis demikian: pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, bukan pencobaan yang luar biasa. Sekalipun nampaknya pencobaan itu begitu berat atau sulit, tetap itu adalah pencobaan yang biasa. Semua orang di dunia ini mengalami pencobaan yang sama pada hakikatnya, sekalipun bentuknya berbeda-beda. Jangan kita merasa down saudara, merasa kecewa oleh karena pencobaan yang kita alami, karena sesungguhnya pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Ada batas yang ditetapkan Tuhan untuk setiap keadaan yang mencobai atau menguji kita, sehingga itu tidak melampaui apa yang bisa kita tanggung. Ini artinya saudara, bahwa kita tidak akan dapat dikalahkan oleh pencobaan, tapi sebaliknya kita akan selalu berkemenangan. Kekalahan hanyalah disebabkan oleh karena kita menyerah, tidak mau berjuang, atau kita terperdayai untuk masuk ke dalam jebakan pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan akan selalu membuat Tuhan menjaga, menakar, mengukur dan membatasi sejauh mana pencobaan itu melanda. Dan sesungguhnya Tuhan sudah mendesain dan membentuk kita sedemikian rupa sehingga kita mempunyai standar kekuatan yang dari Tuhan, yang memampukan kita untuk mengatasi setiap keadaan. Ketika kita mengalami situasi-situasi pencobaan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan tinggal diam, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Dia membukakan pintu-pintu, Dia membentangkan jalan di hadapan kita dengan kekuatan kuasa-Nya, sehingga kita dapat menanggung dan melalui keadaan pencobaan itu sebagai pemenang-pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, 40 tahun lamanya bangsa Israel berada di padang gurun, dan mereka dapat melewati keadaan-keadaan yang berat dengan kekuatan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam sepanjang perjalanan mereka. Semua pencobaan dapat diatasi karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Belajar dari perjalanan bangsa Israel, saudara. Mari kita jangan bersungut-sungut, jangan memberontak terhadap Tuhan,
dan jangan mundur dari iman kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sadari 3 hal ini. Apapun keadaan pencobaan yang kita hadapi pada saat ini, sadari bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita. Ini artinya bahwa kita dapat mengatasi dan melewatinya dengan kemenangan. Yang kedua, saudara, Tuhan setia dan sungguh mengasihi kita. Dan karena kesetiaannya itu, Ia akan menjaga supaya keadaan pencobaan yang kita alami tidak melampaui yang dapat kita tanggung. Dan yang ketiga, saudara, selalu ada jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan yang Ia sediakan saat kita ada dalam pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa bersukacita, bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, sebab penyertaan Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk melewati semuanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, kekuatan, dan menyadarkan kami bahwa Engkau selalu setia bagi kami. Engkau merancang dan mendesain kami begitu luar biasa, sehingga kami dapat mengatasi setiap keadaan, setiap pencobaan yang kami hadapi di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu, karena kami sadari bahwa ada jaminan dari Tuhan, bahwa setiap pencobaan yang kami alami tidak melampaui kekuatan kami. Dan Engkau adalah Tuhan Bapa kami yang setia, yang tidak akan membiarkan kami, tapi Engkau akan menolong kami senantiasa, sehingga kami kuat, tidak terkalahkan oleh situasi, tapi sebaliknya kami keluar sebagai pemenang-pemenang karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan dari firman-Mu. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu, berikan pertolongan, nyatakan kuasa-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya sesuai janji firman-Mu, segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.